Al-Quran diperjalankan pada suatu malam. Pada pagi harinya, dalam ingatan manusia sama sekali tidak ada lagi satu ayat, satu huruf Al-Quran pun, semuanya telah terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran diangkat ke langit. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan luntur atau lusuh seperti lusuhnya corak warna-warni pakaian bila ia telah lama dipakai, sehingga sampai suatu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk atau ibadah dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah, dan Al-Quran akan dihilangkan semuanya pada suatu malam saja. Maka pada esok harinya, tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya walaupun hanya satu ayat. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia, di antara orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat La ilaha illallah, lalu kami pun mengatakannya juga. Maka berkata Silah atau perawi hadis daripada Hudzaifah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah? Apa gunanya la ilaha illallah terhadap mereka, sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk, dan sedekah. Maka Hudzaifah memalingkan muka daripadanya, atau Silah yang bertanya. Kemudian Silah mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Maka Hudzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Silah itu. Kemudian Silah bertanya lagi sehingga akhirnya Hudzaifah menjawab. Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Hudzaifah memperkatakan jawaban itu 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran diperjalankan pada suatu malam. Pada pagi harinya, dalam ingatan manusia sama sekali tidak ada lagi satu ayat, satu huruf Al-Quran pun, semuanya telah terhapus. Hadis riwayat Ad-Dailami. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga gema Al-Quran berdengung di sekitar Arsy seperti dengungan lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Pada ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Amanah akan diangkat bagi athar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Abdullah bin Mas'ud, yang artinya daripada Syaddad bin Maqil. Aku telah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya awal-awal yang akan lenyap daripada agama kalian ialah amanah, dan sesungguhnya perkara terakhir yang tinggal daripada agama kalian ialah sholat, dan kelak pastilah akan bersolat suatu kaum yang tiada agama lagi bagi mereka, dan kelak pastilah dicabut Al-Quran di sisi kalian. Mereka berkata, wahai Abdu Al-Rahman, bukankah kami membaca Al-Quran dan kami telah menetapkannya atau menuliskannya dalam mushaf-mushaf kami? Beliau berkata, dibawa pergi atasnya atau Al-Quran pada satu malam, lalu dihilangkan dengannya daripada dada-dada orang, maka tidak tertinggal Al-Quran itu walau sedikit pun.
Abdul Ar-Razzaq dalam Musannaf nomor 5981 dan melaluinya At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 8700. Terdapat juga beberapa riwayat yang menyebut bahwa Abdullah bin Mas'ud menyebutkan atar ini dalam mentafsirkan ayat 86 daripada surah Al-Isra, yang artinya, dan jika kami kehendaki pastilah kami akan hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Kemudian tidak kamu dapati bagi kamu dengannya atas kami penolong. Diangkat dalam satu malam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Khalq Af'al Al-Ibad nomor 381, Abdullah bin Mas'ud telah berkata, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini yang berada di sisi kalian kelak akan dicabut daripada kalian. Aku, Syaddad, berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana akan tercabut daripada kami, sedangkan Allah telah menetapkannya dalam hati-hati kami, dan kami telah menetapkannya dalam mushaf-mushaf kami. Beliau berkata, Al-Quran akan dibawa pergi dalam satu malam, maka pasti akan dicabut apa-apa ayat Al-Quran yang ada dalam hati dan dihilangkan apa-apa yang ada dari mushaf. Kemudian beliau membaca ayat 86 surah Al-Isra. Al-Quran dalam hafalan manusia pun dihilangkan. Imam Abu Ja'far At-Tabrani yang meriwayatkan atar yang sama dalam kitab Jami Al-Bayan ketika mentafsirkan ayat tersebut. Daripada Nahiyah bin Abdullah bin Utbah, daripada bapaknya, daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau telah berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka berkata, mushaf-mushaf ini akan diangkat, tetapi bagaimana pula dengan yang ada di dalam dada-dada orang? Beliau berkata, dibawa pergi atasnya dalam satu malam, lalu pada paginya mereka telah menjadi fakir, yaitu berasa kekurangan, dan mereka lupa akan kalimat La ilaha illallah. Lalu mereka terkesan terpengaruh dengan kata-kata jahiliyah dan syair-syair mereka. Dan ketika yang itulah terjadi atas mereka al-qaul. Ad-Darimi dalam Musnad nomor 3384 berkata pentahqiq Syekh Husain Salim As'ad, isnadnya dhaif lantaran kedhaifan Musa bin Ubaidah. Al-Qaul ialah ayat-ayat yang sering disebut dalam Al-Quran, yaitu hari kiamat atau bala bencana pembalasan daripada bunyi seperti lebah. Sebenarnya hadits atau lebih tepat lagi atar mengenai bunyi lebah itu telah saya ketahui pada hari pertama soalan ditanyakan. Namun hanya perlu masa untuk mengkaji dan bertanya. Karena setakat ini hanya menemukan atar di dalam satu sumber saja. Yang disebutkan satu sumber ialah sumber secara bersanad, yang artinya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Beliau berkata, tidak akan berlaku kiamat sehingga kembali Al-Quran daripada tempat ia turunkan, yaitu daripada Al-Arsh. Arsh ikut lidah Melayu. Baginya dengungan seperti dengungan lebah. Katanya, Al-Quran berkata-kata, wahai Tuhan, daripadamu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Uthman bin Sa'id At-Tarimi dalam Rad ala Al-Jamhiyah nomor 343 dengan sanad, yang artinya kata pentahqiq Syekh Badr Al-Badr, isnadnya dhaif lantaran dhaifnya Ibnu Lahiyah. Manakala Thabit bin Abdullah seperti berkata-kata Ibnu Hajar dalam Al-Lisan nomor 77, aku tidak tahu siapakah dia ini. Diangkatkan ilmu. Dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Syakik, ia berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Mereka berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya menjelang hari kiamat kelak akan ada hari-hari yang diturunkannya kebodohan dan diangkatnya ilmu. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah semakin dekat zaman diangkat ilmu, fitnah merajalela, penyakit kikir akan dijatuhkan dalam hati manusia, dan banyaknya harj atau pembunuhan. Berkata Ibnu Battal rahimahullah, seluruh tanda-tanda tentang hari kiamat yang terdapat dalam hadis ini telah kita lihat. Sungguh, ilmu telah berkurang, kebodohan merajalela, sifat kikir telah dijatuhkan atau dijangkitkan dalam hati manusia. Fitnah telah tersebarnya, dan pembunuhan banyak terjadi, kata Ibnu Hajar. Yang artinya, yang nampak, tanda-tanda hari kiamat yang disaksikannya itu memang sudah banyak terjadi, bersamaan dengan adanya realita yang sebaliknya, dan yang dimaksud oleh hadis adalah dominannya hal-hal tersebut, sehingga tidak tersisa hal yang tidak seperti itu melainkan sedikit. Inilah yang diisyaratkan oleh hadis dengan ungkapan diangkatnya ilmu, tidaklah tinggal atau tersisa kecuali hanyalah kebodohan. Namun hal itu tidaklah menghalangi untuk tetap adanya sekelompok ahli ilmu atau ulama di tengah umat, karena pada waktu itu mereka tertutup oleh dominasi masyarakat yang bodoh akan ilmu agamanya. Diangkatnya ilmu terjadi dengan diangkatnya atau diwafatkannya para ulama, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu atau di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. An-Nawawi berkata, yang artinya, hadis ini memberikan penjelasan akan maksud diangkatnya ilmu sebagaimana tertera dalam hadis-hadis secara mutlak, bukanlah menghapuskannya dari dada para penghafalnya, namun maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian mengambil orang-orang bodoh yang menghukumi sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu mengenai Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, yang itu merupakan ilmu warisan para nabi alaihi salam, dan ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, kepergian mereka sama dengan perginya ilmu, matinya sunnah, berkembangnya bid'ah, dan meratanya kebodohan. Adapun ilmu keduniaan, maka itu merupakan tambahan, bukanlah ia yang dimaksud dalam hadis-hadis dengan alasan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kesesatan hanyalah terjadi karena kebodohan dalam agama, dan ulama yang hakiki adalah ulama yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka, mengarahkan dan menunjukkan umat ke jalan lurus dan petunjuk. Ilmu tanpa disertai amalan tidaklah banyak bermanfaat, bahkan dapat menjadi bencana bagi pemiliknya. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadz yang artinya, dan amal pun berkurang. Berkata Al-Imam Mu'arrikh atau ahli sejarah Islam Az-Zahabi setelah menyebutkan sekelompok ulama, tidaklah mereka diberikan ilmu melainkan sedikit. Adapun hari ini tidaklah tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit tersebut, melainkan lebih sedikit lagi di tangan orang-orang yang jumlahnya sedikit pula. Dan betapa sedikit lagi orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka yang sedikit itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah mencukupkan kita dan dialah sebaik-baik pengurus.
Jika realita itu terjadi di zaman Az-Zahabi, maka bagaimana realita yang terjadi di zaman kita sekarang? Sesungguhnya semakin jauh dari zaman kenabian, semakin sedikit ilmu dan semakin banyak kebodohan. Para sahabat radhiyallahu anhu adalah generasi yang paling mengetahui dari umat ini. Kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka atau tabi'in, dan kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Ilmu tentang agama akan senantiasa berkurang, kebodohan bertambah, hingga kelak orang-orang tidak tahu apa yang difardukan atau diwajibkan oleh Islam. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Islam akan pudar atau hilang sebagaimana pudarnya warna pakaian yang telah usang, hingga tidak diketahui apa itu sholat, puasa, haji, dan sodakoh atau zakat, dan terbanglah Al-Quran pada suatu malam hingga tak tersisa satu ayat pun darinya di muka bumi. Tinggallah sekelompok orang-orang yang telah tua dan lemah berkata, kami dapati bapak-bapak kami kalimat ini. Mereka mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Maka kami pun mengatakannya juga. Silah bertanya kepada Huzaifah, apa gunanya la ilaha illallah bagi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu sholat, puasa, haji, dan sodakoh atau zakat. Huzaifah berpaling darinya, hingga Silah mengulangi pertanyaannya tersebut 3 kali. Huzaifah selalu berpaling pada setiap pertanyaan tersebut, hingga akhirnya ia menghadap kepada Silah pada kali yang ketiga, dan berkata, wahai Silah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Ia mengulanginya sampai 3 kali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh Al-Quran akan dicabut dari kalian, yaitu ia akan diterbangkan pada suatu malam hingga ia lenyap dari hati manusia dan tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi sedikit pun. Ibnu Taimiyah berkata, yang artinya kelak Al-Quran akan dihilangkan di akhir zaman dari mushaf-mushaf dan dada-dada manusia. Tidak tertinggal satu kalimat pun dari dada-dada manusia hafalan, dan satu huruf pun dari mushaf-mushaf. Ibnu Katsir juga berkata, yang artinya ada 2 pendapat mengenai makna hadis ini. Yang pertama, bahwasanya maknanya adalah seseorang tidak lagi mengingkari kemungkaran, tidak pula melarang orang lain ketika melakukan kemungkaran. Pengertian ini diambil dari sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak lagi diucapkan Allah, Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, hingga tinggallah di dalamnya orang-orang bodoh yang tidak mengetahui atau mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Yang kedua, hingga tidak disebutkan lagi lafaz Allah di bumi, tidak pula diketahui namanya di dalamnya. Hal ini terjadi pada saat zaman telah rusak, nilai kemanusiaan telah hancur, serta merajalelanya kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.